Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Tuku Az-Zikra Channel. Apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak? Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan mencoba men-sharing, menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada, dengan topik kita pada siang hari ini, yakni bagaimana sih caranya kita menagih hutang kepada pelanggan tanpa pelanggan tersebut merasa tertagih atau merasa tersinggung. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi sebelum penjelasan video ini kami lanjutkan, jangan lupa subscribe-nya ya. Hidupkan lonceng notifikasi, like, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Berjualan barang dagangan warung sembako ataupun berdagang jenis yang lainnya, itu tidak pernah lepas yang namanya ada pelanggan yang berhutang. Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan oleh seseorang, itu pasti tidak akan pernah lepas yang namanya orang yang berhutang. Namun bagaimana caranya kita menagih hutang tersebut? Jadi tanpa kita menyakiti hati seseorang pelanggan ataupun mereka merasa kecewa atau mereka merasa sakit hati ya dengan kita menagih hutangnya. Oke, teman-teman semua, yang pertama di dalam kita melakukan penagihan utang kepada konsumen ataupun pelanggan, hendaknya yang pertama metodenya yaitu menagih hutang saat ada uang kembalian. Begini teman-teman semua, misalkan kita punya pelanggan yang berhutang, yang menurut kita hutangnya itu sudah lama ataupun jatuh tempo sesuai dengan prinsip yang kita jalankan di toko sembako kita, yaitu entah itu sebulan atau 2 bulan, maka kita harus menagihnya ya. Dengan cara ketika mereka punya uang yang lebih atau yang banyak ketika berbelanja, maka hendaknya kita menagih hutangnya ya, dengan cara kita mengomong baik-baik kepadanya, karena utangnya ini sudah lama atau sekian, jadi kita harus menagih hutang tersebut. Nah, dengan cara itu mereka tidak akan bisa
mereka tidak akan bisa untuk beralasan lagi untuk tidak membayar hutang karena mereka sudah pegang uang. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi kita menagih hutang itu ketika mereka punya uang lebih atau uang banyak, seperti itu. Terus yang kedua adalah dengan cara apa kita menagih hutang supaya pelanggan ini tidak merasa tersakiti atau merasa kecewa atau merasa minder. Caranya adalah dengan membuat yakni kwitansi, satu lembar kwitansi ya. Misalkan dia sudah berhutang 2 bulan atau 3 bulan tapi belum bayar, maka kita membuat kwitansi tersebut dengan menuliskan utangnya sebesar sekian-sekian. Nah, lalu ketika ada anaknya yang belanja ke toko kita, karena orang tersebut mungkin tidak pernah datang ke toko kita lagi, maka anaknya tersebut yang kita kasih kwitansi hutang tersebut. Nah, dengan cara ini akan menghindari daripada mereka tersakiti atau merasa tertagih. Itu teman-teman semua ya, dengan membuat kwitansi hutang untuk diberikan kepada si penghutang tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang kwitansi yang kita berikan tersebut tidak dihiraukan atau tidak mau dia bayar, metode satunya lagi, kita datang ke rumahnya dengan baik-baik. Nah, karena kita jelaskan kepada dia bahwa kita kekurangan modal atau begini. Nah, jadi kita berikan penjelasan. Nah, dengan itu mungkin mereka akan mau membayar hutangnya kepada kita. Tentunya mereka berpikir juga kenapa kita sampai datang ke rumahnya. Ya, mungkin mereka akan berpikir bahwa mungkin ya benar mereka tidak punya modal. Nah, seperti itu. Itu teman-teman semua ya, yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat adalah sekiranya ada pelanggan kita atau konsumen yang menjadi pelanggan tetap kita, sekiranya ada uangnya yang mereka tidak bisa membayar, karena kita melihat juga ke orangnya yang tidak begitu kaya ya, artinya orang yang biasa-biasa saja, orang yang kategori miskin lah, yang sekiranya mereka tidak bisa membayar hutangnya, sekiranya hutangnya tersebut tidak terlalu banyak atau sedikit lah, jadi kita hiraukan saja ya, kita harus menganggap lunas ya, atau lah biarlah ini sebagai amal kita lah, seperti itu. Jadi kita ikhlaskan saja. Dengan cara itu mereka akan tetap menjadi pelanggan kita ke toko yang sedang kita jalankan. Itu teman-teman semua ya, 4 metode cara menagih hutang supaya
para pelanggan ini tidak merasa tersinggung atau tidak merasa tersakiti. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.